Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di suasana yang akhir tahun ini dan dingin juga, ini musim hujan, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan silaturahim. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita semua. Kali ini saya mencoba memenuhi permintaan rekan-rekan semua untuk mengulas beberapa berita terupdate ataupun berita yang masih hangat untuk bisa kita kupas bersama dan diskusikan bersama. Sebenarnya banyak hal kalau kita ingin mencermati beberapa fenomena kebangsaan dan keindonesiaan yang ada di Indonesia sekarang, khususnya dunia hukum dan ketatanegaraan. Kalau biasanya saya dulu mengupas dalam satu kasus, saya kupas secara tuntas ataupun dalam berita update, kemudian saya gabung dalam beberapa tema, kemudian saya jelaskan. Dalam berita terupdate ataupun program BT kali ini saya ingin mencoba satu tema dulu secara singkat, dan insya Allah nanti kita bisa rutinkan berkaitan dengan fenomena hukum kebangsaan dan Indonesia. Dalam program BT kali ini saya mencoba merunut ketatanegaraan yang sekarang memang masih mencuat dan bisa didiskusikan bersama, yaitu bersamaan dengan wacana jabatan presiden menjadi 3 periode. Artinya ada penambahan gitu kan. Nah, ada beberapa berita yang coba saya kutip di sini. Berkaitan dengan berita wacana jabatan presiden. Di sini ada berita yang saya kutip dari nasional.okezone.com. Di sini berjudul wacana presiden 3 periode kembali mencuat. Jokowi tegas pegang teguh aturan 2 periode. Nah, ini cuma gimmick politik atau apa kita juga kurang tahu itu kan. Di media sosial, isu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode kembali mengemuka di media sosial. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta DPR sebaiknya fokus untuk membuat undang-undang yang berkualitas ketimbang membahas wacana masa jabatan presiden 3 periode. Nah, ini beritanya ya. Kemudian berita tersebut di akun Twitter, dan memang sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani pada November tahun lalu mewacanakan masa jabatan presiden sebanyak 3 kali perlu dikaji dan dibicarakan di Komisi 2 DPR. Puan tidak memberikan sikap mengenai hal ini karena harus dikaji dengan melihat aspek perundang-undangan. Jelas bahwa berkaitan dengan masa jabatan presiden ini memang sebenarnya di kalangan akademisi pun juga sering dibahas. Cuma berhubung ini wacananya adalah yang mengumumkakan adalah Ketua DPR, kita tahu sendiri juga dari parpol penguasa memiliki suara mayoritas di sana, bisa jadi memang ini memang agenda tersembunyi yang digulirkan oleh mayoritas parlemen yang ada sekarang. Memang persoalan ini menjadi hangat ketika diwacanakan oleh Ketua DPR dan juga merangkap anggota MPR juga tentunya, karena sistem kita kan MPR ada DPD dan DPR di sana. Kemudian saya lanjutkan beritanya, menanggapi munculnya kembali isu masa jabatan presiden 3 periode, juru bicara Presiden Fadjur Rahman menyampaikan sikap Jokowi.
Menurut dia, Jokowi memiliki sikap tegas lurus terhadap sumpah presiden untuk memegang Undang-Undang 45 yang membatasi jabatan periode 2 periode. Nah, sebenarnya kalau saya mencermati ini kan persoalannya, kalau kita ingin jabatan presiden 3 periode tentunya kita harus amandemen konstitusi dulu itu kan. Kalau kita berbicara jabatan dan juga batasan wakil presiden, itu kan di pasal 7 sudah jelas, bahkan amandemen yang pertama, pembatasan kekuasaan itu menjadi syarat mutlak bagaimana negara Indonesia adalah negara Rechtsstaat bukan Machtstaat. Makanya amandemen pertama adalah pembatasan kekuasaan. Kemudian kalau kita berbicara berkaitan dengan masa jabatan presiden ini, memang soal angka, apakah ada wacana penambahan 3 periode, kemudian 1 kali masa jabatan dengan masa jabatan 6 atau 7 tahun, ataupun sampai 8 tahun, ataupun cuma tetap dengan pilihan yang sekarang. Itu beberapa pilihan sih sebenarnya kalau saya kaji bersama. Cuma ini yang menjadi pertanyaannya adalah, ini saya khawatir ini akan menjadi hidden agenda, bisa dikatakan celah untuk merubah pasal-pasal lain. Ini yang harus kita cermati secara bersama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perubahan Undang-Undang Dasar ini kalau kita runut secara konstitusi, di bab 2 itu ada pasal 2 dan pasal 3. Khususnya di pasal 3 ayat 1 memang di sana MPR berhak untuk merubah konstitusi itu sendiri. Dan bahkan di pasal 37 di sana ada 5 ayat di sana, dan memang secara matematika politis, matematika konstitusi di pasal 37 tersebut merupakan kewenangan MPR yang di sana ada DPR dan DPD sebagai anggota MPR di sana. Nah, ini menjadi persoalan bersama bagaimana nanti political will pemerintah bersama DPR untuk merubah konstitusi berdasarkan kewenangan MPR tersebut gitu kan. Nah, ini memang wacana menarik, kita ikuti bersama. Saya lanjutkan beritanya. Tadi sikap presiden berkaitan dengan juru bicara presiden sudah jelas, cuma kita kan juga tidak tahu maksud presiden dan juru bicara presiden seperti apa, mengingat partai koalisi kan juga mayoritas kan di parlemen sekarang. Nah, makanya ini harus kita cermati bersama nanti. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini memang ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan, itu saja, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Nah, bagi saya sebenarnya apa yang dikatakan Presiden ini bisa jadi juga iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau jabatan Presiden 3 periode ini dilanggengkan dan disahkan, bisa jadi Presiden Jokowi nanti bisa nyalon lagi di 2024. Karena calon-calon alternatif yang sekarang berusaha capres sekarang sudah bisa dikatakan mungkin masih kalah dengan Presiden Jokowi dalam tanda kutip gitu kan. Nah, ini adalah persoalan. Kemudian kalau kita mencermati dalam hal komparasi, kalau kita bicara komparasi di dunia, di Amerika itu masa jabatan presiden 4 kali. Biasanya November ada pemilu, kemudian Januari pelantikan presiden dan wakil presiden. Kemudian di Prancis itu masa jabatan, dan Korea Selatan sebagai saya contoh, karena kan sistem negara kita, sistem pemerintahan berbeda-beda, itu 5 kali. Kemudian di Filipina ataupun di Rusia itu 6 kali masa jabatan presiden. Misalkan di Amerika Serikat masa jabatan 4 tahun, memang karena sistemnya di sana kan negara federal bukan negara kesatuan. Yang kemarin sudah terpilih Joe Biden dan wakilnya untuk dilantik nanti sekitar bulan Januari. Kemudian kalau kita berbicara misalkan di Filipina,
di Filipina kalau kita mencermati sebenarnya Presiden Duterte sekarang dengan jumlah bisa minoritas di parlemen kalah suara dengan jumlah parpol yang di luar pemerintahan, sehingga masa jabatan presiden yang ingin bisa dikatakan ada dugaan melanggengkan Presiden Duterte ini bisa deadlock. Berbeda dengan Rusia, Vladimir Putin dari dulu sampai menjadi sekarang presiden menjadi 24 tahun berhasil menjadi menguasai Rusia. Tentunya dengan berbagai gejolak pemerintahan yang berbeda-beda itu kan, artinya kenapa saya katakan berbeda-beda? Sistem pemerintahan di Rusia itu kan bergolak kan, ada sistem presidensial, parlementer dan berubah-ubah itu kan. Dan Putin bisa dikatakan menjadi presiden 2 kali untuk sekarang. Di sana ambang batas masa jabatan presiden di sana dihapus. Artinya Putin ini bisa berpotensi untuk bisa menjabat lagi dan bisa menjadi presiden lagi. Nah, apakah ini sebagai komparasi di dunia? Nah, apakah di Indonesia nanti akan seperti apa konteks produk dari legislasi berkaitan dengan konstitusi itu sendiri? Kita ketahui bahwa penyatuan Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 sekarang juga sudah menjadi penyatuan dari Undang-Undang Pilpres 42 tahun 2008, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu 15 tahun 2011 dan Undang-Undang Pemilu tahun 8 tahun 2012 sekarang menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan bahkan kemarin ada polemik jabatan wakil presiden sudah diuji materi di MK dan cukup 2 kali tidak boleh. Karena pasal 7 sekali lagi saya jelaskan, di sana presiden dan wakil presiden dapat dipilih dalam jabatan yang sama untuk 1 kali setelah dipilih. Nah, artikan ini sudah jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, pertama, apakah konstitusi kita akan tetap seperti ini 2 periode? Karena memang plus minusnya beda itu kan, karena kalau Presiden Jokowi sekarang ngerasa tidak punya beban, kemudian ingin dirubah. Ataukah yang kedua, alternatif yang kedua, cukup 1 kali periode dengan masa periode jabatan presiden 6, 7 atau 8 bahkan, atau 3 kali ya. Kita tunggu bersama nanti konteksnya seperti apa. Itu ya berita yang bisa saya bacakan, dan dalam beberapa diskusi kemarin saya juga banyak menerima pertanyaan ini juga. Nah, itu dalam program BT kali ini nanti insya Allah kita bisa disambung lagi di BT atau berita terupdate dari sosial media yang trending ataupun apa. Beda jangan mengampukan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.